Buat kalian yang lagi bikin konten, tapi nggak juga punya traffic di sosial media kalian, dan mulai frustasi, gimana ya caranya ngebangun traffic supaya orang makin ramai ke sosial media kita? Di video ini kita bahas caranya gimana. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan buat kalian yang baru menemukan podcast ini, setiap Senin, Rabu, dan Jumat gue selalu berbagi konten bagaimana cara kalian menghasilkan uang dari internet. Dan entah itu dari bikin konten, bikin bisnis online, ataupun bikin trading di capital market, semuanya gue bahas di sini secara gratis. So, buat kalian yang butuh, kira langsung di-subscribe aja karena blablabla. Oke, di video kali ini gue akan ngebahas gimana caranya kalian bisa ngebangun engagement. Karena di beberapa hari yang lalu gue mendapatkan komen seperti ini nih. Sebenarnya konten lu bagus loh, tapi kenapa masih dikit ya yang mampir? Di sini gue mulai bertanya-tanya. Apakah benar konten gue tuh sudah bagus atau hanya orang-orang tertentu aja yang ngerasa bahwa konten gue bagus? Itu kenapa makanya growth-nya juga masih belum signifikan. Dan di sini gue mau mengangkat beberapa poin nih yang menjadi bahan refleksi gue, yang juga mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian buat yang masih ngerasa kontennya tuh stuck gitu-gitu aja. Gue mau ngangkat satu perspektif di mana ada namanya self-perception. Kita ngerasa konten kita bagus, tapi definisi bagus ini sebenarnya subjektif, di mana bagus menurut kita belum tentu bagus menurut audiens kita. Dalam konteks itu, kita mau kembali menyamakan persepsinya. Karena definisi bagus itu subjektif, makanya kita mesti ngelihat bagusnya nih sebenarnya harus dilihat dari kacamata siapa sih? Kalau misalnya kita saat ini ngelihat konten kita bagus berdasarkan pandangan kita sendiri, belum tentu itu bagus buat audiens kita. Dan itu yang menyebabkan akhirnya konten kita itu nggak pernah berkembang kemana-mana. Karena bagus menurut mereka itulah yang sebenarnya menjadi patokan kita. Apakah konten kita tuh berhasil atau enggak? Di sini gue mau ngajak kalian untuk refleksi gitu ya. Ketika kita bikin konten, sebenarnya tujuannya itu untuk apa? Apakah kita tuh bikin konten untuk memuaskan diri kita sendiri atau untuk membantu orang lain? Kalau misalnya membantu orang lain, artinya kita mesti menempatkan definisi bagusnya tuh dari point of view mereka. Tapi kalau misalnya buat kepentingan diri kita sendiri, ya kalau misalnya nggak ada yang nonton, ya kita nggak boleh komplain. Karena kan bagusnya menurut versi kita. Of course ada aja orang-orang yang mungkin punya visi atau pandangan yang sama dengan kita, sehingga bagusnya versi kita tuh bisa cocok dengan bagusnya versi mereka. Tapi berapa banyak yang kayak gitu kan? Jadi ada 4 alasan kenapa konten kita tuh belum kemana-mana. 1, belum ketemu orang yang tepat. Mungkin 1-2 orang ngerasa oke, tapi mereka tuh ya udah gitu aja gitu. Belum kena banget, atau mungkin konten yang kita hasilkan belum praktikal. Sehingga karena nggak gitu praktikal, masih bagus tapi ya oke, akhirnya kontennya nggak di-share. Oke, itu yang menyebabkan konten kita ya stuck gitu-gitu aja. Secara view mungkin nambah pelan-pelan, tapi nggak dapat domino efeknya karena nggak ada yang nge-share dan nggak ada yang engage di situ. Kedua, segmennya itu masih cukup beragam sehingga ekspektasi orang ketika mereka nonton masuk ke dalam video lainnya lagi itu lari-lari. Ya ini mungkin yang lagi gue alami juga ya, karena mungkin ada beberapa segmen yang gue bagi sambil gue juga lagi mencari sebenarnya segmen mana yang paling nyaman untuk gue lakukan. Jadi buat kalian yang udah beberapa kali nonton video gue dan punya perspektif, kayaknya mendingan lu bahas ini aja deh. Silahkan komen di bawah, bantuin gue menentukan sebenarnya apa yang kalian butuhkan. Karena semua halnya gue suka. Balik lagi, kalian nonton sih, kalian lebih suka gue bagi konten apa sih? Itu, please, bantu please. 3, ketemu audiens yang pasif gitu ya. Menurut gue nggak semua audiens itu adalah mereka yang aktif. Mereka nggak suka komen, kontennya bagus, tonton sampai habis, tapi nggak ngasih apa-apa gitu. Like enggak, komen enggak, dalam hati aja ngomong, bagus kontennya ya gitu. Ya udah, akhirnya ya karena nggak ada metric engagement itu, ini yang membuat algoritma nggak mendorong konten kita untuk semakin menyebar. Dan nomor 4 adalah karma dari kelakuan kita sendiri juga. Ini gue mau ngaku dosa nih, karena gue juga tipe orang yang seperti orang nomor 3 gitu. Dimana kalau gue nonton video yang bagus, ya udah just it is gitu. Gue nggak ngasih like, gue nggak ngasih komen, even kadang-kadang gue share, tapi ya udah gue nggak meninggalkan jejak. Dan di sini gue belajar bahwa wah ternyata memang penting ya untuk mengapresiasi karya orang lain. Cuma sekedar ngasih like, cuma sekedar ngasih komentar atau pujian atau enggak mungkin opini kalian sendiri, itu membantu banget bahwa setiap kreator itu bisa berkembang lewat kontribusi kita yang kecil. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video gue, boleh bantu like-nya. Sekarang 1 like aja. Makasih. Jadi kita harus ngapain untuk menyikapi hal ini? Pertama, gue mau ngajak kalian untuk balik lagi nih
purpose-nya. Apa sih tujuan kalian ketika membuat akun ini? Apakah untuk berbagi? Apakah untuk mencari duit? Menurut gue juga nggak ada salah kalau misalnya fokus kita tuh mencari duit. Karena seperti yang udah selalu gue bilang, di internet ini kita bisa mencari uang dan ini bisa menjadi pekerjaan kita. Tapi sebelum kita mencari uang, fokus kita adalah kita harus memberikan dulu. Karena tanpa ada orang-orang yang percaya dengan kita, nggak akan ada orang yang mau membayar kita. Jadi fokus untuk giving dulu. Nanti ketika kalian udah give enough, akan ada value dari orang lain yang akan mengapresiasi kalian. Take times untuk menganalisa lagi. Sebenarnya konten-konten mana sih yang disukain oleh audiens, yang ditonton, yang lagi dibutuhkan, yang mendapatkan respon paling baik, yang view-nya paling banyak, yang komentarnya paling banyak. Karena dari situ kita bisa menilai bahwa audiens kita nih butuh konten-konten seperti ini. Dan lanjut ke poin selanjutnya, kita tentukan apakah konten ini cuma konten yang seasonal aja atau sesuatu yang bisa kita duplikat terus-menerus tanpa kita kesulitan. Kalau misalnya itu gampang, kita bisa cari lagi narasumbernya siapa, topik-topiknya apa, supaya audiens kita bisa terfulfill kebutuhannya lewat konten-konten yang kita bagikan. Nomor 4, kita bisa kembali melihat bagian kolom komen ya. Di YouTube Creator Studio kalian bisa ngecek komen-komentar orang-orang, dimana menurut gua kalau orang udah mau komentar di video kita, artinya ada effort loh yang mereka mau berikan buat kita. Dan disitulah kita juga bisa belajar bahwa apa yang sebenarnya orang lain butuhkan. Salah satu cara gue untuk merespon, langsung gue direct respon di komennya, atau enggak, gue bikin video tentang Q&A gitu ya. Kalian bisa cek video di sini. Itu adalah video jawab-jawab tipis, di mana gue menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang muncul datang dari komentar. Jadi kalian bisa juga drop pertanyaan di kolom komen, nanti pasti gue akan jawab, nggak mungkin nggak. Oke? Aktif jajan di channel orang lain. Karena ini adalah social platform, jadi presence kita untuk main ke tempat orang lain itu sangat dibutuhkan dan mempunyai bagian yang krusial juga, di mana kita bisa berkenalan dan networking. Kalau misalnya kita cuma diam di channel kita doang, ya pasti akan ada sebenarnya orang yang datang, tapi akan lebih kecil kemungkinannya. Tapi dengan kalian bisa membangun koneksi dengan orang lain, ada kesempatan untuk kolaborasi. Kolaborasi ini akan menghasilkan traction dan exposure yang lebih besar lagi buat kita, sehingga channel kita juga bisa terus bertumbuh, dan kita bisa bertumbuh bareng-bareng dengan orang-orang yang sejenis, yang membutuhkan juga konten-konten kita. Dan yang paling penting, dengan kita mampir ke channel orang lain, kita juga bisa melihat bahwa komentar-komentar yang ada di channel tersebut merupakan juga kegelisahan dan keresahan orang lain. Jadi, kalian bisa membuat konten, mendapatkan ide konten berdasarkan komentar-komentar tersebut. Dan nanti kalian tinggal balik ke situ lagi, dan kalian bisa reply komennya, "Hai, gue baru bikin konten serupa, mungkin kalian bisa mampir ke channel gue." Dan segitu aja video yang mau gue bagikan. Kalau misalnya kalian juga punya keresahan yang sama, silahkan tulis di kolom komen. Gue percaya bahwa proses membuat konten ini adalah sebuah proses lari maraton ya. Bukan hal yang singkat, tapi kalau misalnya kita bisa konsisten terus-menerus, pasti akan ada momen di mana kita akan breakout dan juga menjadi kreator yang sukses. Dalam menuju ke sana, butuhkan kesabaran dan juga konsistensi dan juga kemauan untuk berbagi yang tinggi supaya value kita bisa tersampaikan dan diterima oleh audiens kita. Share kalau video bermanfaat, dan semua pasti bisa karena terbiasa. Bye. 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 Menurut lo, apa kunci kesuksesan lu ketika membuat konten sampai akhirnya bisa berkembang? Intinya cari tahu banget masalahnya gitu. Lo cari tahu dulu masalahnya, audiens lo itu kayak gimana, dari situ ketemu tuh gitu.